Nah, oke, teman-teman, hari ini atau kelas hari ini kita mempelajari tuh tentang variabel. Nah, variabel itu apa sih? Oke, sebelum kita masuk materi tentang variabel, kita bakal diskusi dulu nih tentang ada namanya proyek kalkulator biro perjalanan. Nah, tugasnya di mana itu katanya kalau seorang pemrogram itu atau programmer itu bukanlah orang yang cemberut dan pendiam yang menulis kode dengan sempurna. Maksudnya ya bisa jadi sih kita dalam nulis kode itu ada kesalahan. Nah, nanti, karena kita bekerja sama dalam tim, makanya bisa jadi karena kita yang ada kesalahan, teman kita yang bisa ngoreksi gitu. Nah, untuk itu, selama kursus kita juga bakal belajar gimana mengoreksi itu, codingan yang udah ada, tapi codingannya error gitu. Nah, kita bakal belajar gimana cara memperbaiki codingan yang udah ada. Ngecek di mana sih bagian errornya gitu. Nah, oke, untuk ini namanya sebuah program itu ada namanya kalkulator biro perjalanan. Nah, di mana katanya di sini, itu mengetahui harga tiket wisatawan, di mana itu ada nama pemandunya, kemudian jumlah orang yang ikut, kemudian harga tiket. Nah, kalau dari yang kita udah pelajari kemarin, kira-kira, kalau kita bikin programnya misalkan, oh nama keluarganya adalah Williams, jumlahnya berapa, harga tiketnya kemudian berapa. Nah, kalau kita yang belajar kemarin itu kita bakal bikinnya kayak gini, langsung kan print namanya siapa, William, contoh kan. Kemudian kita cari berapa harga total yang dikeluarkan. Nah, jumlah orangnya, kemudian harga tiket per orang. Nanti dapatlah bahwasanya dengan pemandu si William itu dikeluarkan biayanya ada 35.000 gitu kan, 820. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Nah, gimana kalau ada pemandu lain, yang maksudku ada, rombongan lain dengan jumlah orang yang berbeda, kemudian harga tiketnya juga berbeda, bisa jadi ada yang anak-anak di sana kan gitu. Nah, gimana sih kita mau bikin program kalau misalnya itu orangnya bakal beda-beda, tapi kita tetap bikin program yang sama untuk orang yang berbeda gitu. Nah, kalau yang kayak gini, kita misalkan print William, kemudian berapa jumlah atau angka-angkanya. Nah, ini tipikal program yang hanya bisa sekali pakai, teman-teman, gitu. Maksudku yang bisa sekali pakai itu karena yang emang kita mendefinisikan William, kemudian berapa sih yang khusus untuk William ini, berapa jumlahnya, kemudian berapa harganya. Tapi ketika nanti ada pemandu lain yang misalkan namanya Andreas gitu. Nah, sedangkan jumlah orangnya cuma 15 dan harga tiketnya bisa jadi lebih agak mahal gitu. Nah, gimana caranya? Pasti kita bakal bakal ganti lagi misalkan print Andreas, kemudian print berapa tiketnya dikali dengan jumlah orang yang baru. Otomatis kan agak merepotkan teman-teman karena kita bikin lagi programnya, kemudian ganti, nama-nama orangnya, kemudian sama data-datanya. Nah, ada nggak ya cara di mana, kita tetap bikin programnya sama, tapi kita datanya bisa berbeda-beda? Nah, itu sih yang bakal kita pelajari hari ini, teman-teman, gitu. Nah, mungkin sebelum kita pelajari, aku bakal review dikit, apa aja sih yang udah teman-teman pelajari di minggu kemarin dulu, gitu. Nah, minggu kemarin, mungkin aku review dikit aja begitu untuk mengingatkan, itu kita belajar tentang pengertian, apa itu algoritma, tentang bahasa pemrograman, kemudian tentang program. Kalau algoritma kan urutan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan komputer atau dengan mesin. Nah, sedangkan program itu adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu.
tentang pengertian. Nah, kemarin kita juga belajar tentang 3 aturan di dalam Python, dalam pembuatan codingannya. Yang pertama itu adalah aturan awal. Aturan awal kan kemarin aku sempat ulang-ulang lagi, ini bakal sering muncul teman-teman gitu. Ada aturan awal, di mana emang kalau ada komando awal pada program, maka dia harus ditulis di awal gitu. Nah, ingat aja kalau ada aturan awal berarti harus ditulis di awal programnya. Kemudian ada aturan ketertiban. Ketertiban itu maksudnya aturan urut yang berurut, tertib dia, urut. Berarti program ditulis itu harus berurutan, nggak boleh yang seharusnya dia nomor satu malah jadi nomor tiga gitu. Jadi emang harus urut satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu aturan kedua. Sedangkan aturan ketiga, aturan desain kode. Nah, kalau untuk tentang desain kode itu kita bahas kemarin tuh bahwasanya Python tuh bisa membedakan mana huruf kapital dan huruf kecil. Jadi harap hati-hati dalam penggunaannya teman-teman gitu. Nah, itu untuk 3 aturan yang kita pelajari kemarin. Oke, kita kemarin juga belajar tentang fungsi. Nah, fungsi itu adalah apa sih fungsi kemarin? Fungsi itu, algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman atau yang intinya dia memiliki nama yang unik. Suatu perintah yang memiliki nama unik. Nah, kita kemarin belajar tentang fungsi yang udah disediakan langsung oleh Python. Nah, fungsi itu sebenarnya ada 2 teman-teman. Ada satu yang udah disediakan sama Python, bahwasanya kita tinggal manggil aja. Kita nggak, bikin kode-kode yang panjang, tinggal manggil namanya aja. Contoh, kita kemarin pakai print untuk cetak, data atau kata atau bilangan yang mau kita cetak di dalam tanda kurungnya. Nah, seperti di sini, the hello world gitu kan. Nah, yang kedua itu ada nama fungsi yang kita bikin secara manual. Berarti kita kode satu-satu. Nah, ini nanti bakal dipelajari di modul ketiga nanti. Kita baru modul pertama. Nah, oke. Nah, cara kalau di print kemarin selain kita mau cetak kata atau string, kita juga bisa melakukan operasional matematika di dalam print. Misalkan 2 dikali 7 atau 10 ditambah 4 dan sebagainya. Nah, itu di Python juga dia sama kayak di matematika, di mana operasionalnya mana sih yang kabataku. Yang mana kuat antara tambah atau dikali. Nah, kalau mau kita satu tambah satu dulu, ya tambahkan tanda kurung bahwasanya kita mau mengoperasionalkan itu terlebih dahulu. Oke, itu sedikit review teman-teman tentang pelajaran kemarin. Tunggu aku cek dulu udah berapa orang di kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kori udah bergabung. Oke teman-teman. Nah, yang kita pelajari hari ini itu adalah variabel. Nah, variabel itu apa sih gitu? Tadi kan aku ada bahas gimana sih cara bikin suatu program dia tetap codingannya sama, tapi datanya bisa berbeda-beda kita pakai gitu. Nah, itu salah satunya cara yang bakal kita pakai itu adalah pakai variabel namanya. Nah, variabel itu apa sih gitu? Oke, variabel itu adalah elemen data yang memiliki nama. Variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Nah, di sini nilai dari variabel ini bisa berubah-ubah, sedangkan namanya itu bakal tetap, teman-teman, gitu. Nah, oke, nanti aku bakal jelasin. Menetapkan variabel. Nah, itu ada yang perlu teman-teman perhatiin dalam bikin variabel. Yang pertama itu adalah menamainya, kemudian beri nilai pada variabel. Nah, oke, aku bakal, langsung ke prakteknya aja biar teman-teman lebih paham. Bikin variabel. Variabel itu kan katanya tadi adalah sebuah, operator yang memiliki nama
yang khusus gitu. Nah, jadi kita tadi ada aturannya memiliki, kita harus bikin nama, kemudian kita harus nyimpan nilai ke dalamnya. Nah, oke. Aku di sini bakal bikin variabel yang namanya adalah waktu. Kemudian aku bakal nyimpan nilai variabel tuh adalah nilainya bertipe data bilangan. Karena misalkan aku mau masukkan waktu itu yang dengan format misalkan jam 7, jam 8, jam 10 gitu atau sampai jam 24 atau jam 12 malam. Nah, contoh aku masukkan waktu jam 12. Nah, waktu sama dengan 12. Nah, di sini itu adalah contoh variabel, teman-teman. Nah, variabel di mana nama variabelnya adalah waktu. Nah, variabel tuh dia bakal me mmm, merepresentasikan atau mewakilkan nilai apa sih yang disimpan di dalamnya. Nah, misalkan waktu sama dengan 12, berarti 12 ini adalah waktu, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini nama variabelnya, ini adalah nilainya. Jadi dia dihubungkan dengan pakai sama dengan. Nah, ini untuk yang bernilai bilangan. Gimana sih, Kak, kalau misalkan aku nyimpan variabel dengan datanya adalah sebuah string atau sebuah kata. Oke, misalkan aku nyimpan itu nama, aku masukkan nama, Budi. Nah, di sini aku punya nama variabel namanya adalah nama, sedangkan nilainya adalah Budi yang merupakan adalah kata. Nah, karena aku nyimpannya adalah sebuah string, aku perlu pakai kutip, teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Dalam pembuatan string, itu pakai kutip saat kamu ngisi nilai di dalamnya. Oke. Nah, itu sedikit kalau tentang pembuatan. Nah, coba kita lihat di slide-nya. Nah, seperti ini, misalkan jam. Namanya adalah jam, kemudian nilainya adalah 6. Nah, menit. Nama variabelnya adalah menit, kemudian nilainya adalah 42. Nah, saat mau di-print atau dicetak, itu teman-teman nggak perlu lagi bikin misalkan menurut statistik ini, contoh tugas yang ada teman-teman nggak bisa ngerjain di tambahan kalau nggak salah aku. Soal Gebi ya, Gebi ada nih nanyain tentang ini. Nah, jadi ini pakai variabel membuatnya. Jadi kita bikin 6 itu disimpan ke dalam variabel namanya jam, 42 kita simpan ke dalam variabel namanya menit. Kemudian saat kita cetak, menurut tutu kan ada panjang nih. Nah, di sini dia ada pakai berapa sih jamnya, berapa menitnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi kayak kemarin menuliskan di dalam print itu misalkan jamnya 6, bikin 6 di sini. Atau menitnya 42, bikin 42 di sini. Jadi nggak perlu lagi bikin angka itu di dalam ini. Kita hanya perlu manggil nama variabelnya aja, gitu teman-teman. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, nilainya ini bisa kita ganti-ganti. Misalkan di awal kita jamnya sama dengan 6. Nah, di bawah kita bikin lagi namanya jam, sama variabelnya, tapi nilainya adalah 7. Contoh, atau aku contohin. Untuk Nah, contoh kayak tadi ada jam sama dengan 6, menit sama dengan 24. Oh iya, nggak apa-apa Arya, gabung aja. Nanti kalau kamu ada yang bingung langsung ditanyain karena ketinggalan. Oke, aku mau print. Nah, print, misalkan aku mau ini eh ini adalah jamnya. Kemudian aku taruh di sini aku panggil nama si jam tadi. Jadi akan aku mau ini adalah jamnya 2, seharusnya kan tampilnya 6. Aku mau tampilnya kayak gitu. Aku bikin aja yang seperti kita bikin kemarin, misalkan 6 langsung di sini kan. Misalkan ini adalah jamnya 6. Nah, seharusnya kalau kita udah pakai variabel teman-teman,
kita nggak perlu lagi bikin 6 di sana. Jadi kita hanya perlu manggil jamnya aja, contoh. Nah, ini kan hasilnya tetap. Nah, saat misalkan aku dibawa bikin lagi variabel namanya jam, tapi aku masukkan nilainya 10, aku ganti. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau aku print jam ini bakal berapa yang ditampilkan? Kalau ada yang tahu bisa di, unmute atau lewat chat aja kalau ada yang tahu. Aku print ini kira-kira jamnya jam berapa yang bakal di-print? Ada yang tahu nggak? Berhadapan. Ya, bila jam 6, jamnya udah ditulis 6 dan jamnya udah ditulis 10 bakal berhadapan. Jadi jamnya jam berapa nanti yang, tampil Andreas? Tidak tahu. Bakalan tidak ada. Oke, itu menurut Andreas. Nah, teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat selain Andreas? Mungkin 10 dan 6. Jam 10 atau jam 6? 10 dan 6 10 digabung. dan 6. Oke, ada pendapat lain. Masih ada pendapat selain itu? 16. 16? Oke. Selain itu, 11. ada lagi nggak opsinya? Oke, kalau nggak kita buktiin ya teman-teman. Nah, ini kan masih yang tadi. Nah, sekarang aku print setelah aku bikin jam sama dengan 10 di bawah. Kira-kira apa sih yang tampil? Oke. Ternyata jawabannya adalah teman-teman, ini adalah jamnya 10. Jadi yang bakal tampil itu adalah 10 teman-teman. Nah, kenapa gitu? Oke, kan kita belajar tentang aturan yang berurutan namanya, aturan deret gitu kan. Nah, di mana kalau misalkan kita deklarasikan di atas jam sama dengan 6, si program itu bakal baca ini kan barisnya 1, 2, 3, dia bakal berurutan. Nah, misalkan di awal jamnya udah jam 6, kemudian menit sama dengan 24. Nah, pas di line 3 dia bikin lagi jam, dia sama-sama jam tapi nilainya berbeda. Nah, ketika dia masukkan 10, ini jam di sini bakal diganti, dia bakal pakai nilai yang baru teman-teman, gitu. Nah, jadi ketika aku bakal cetak jam, ini yang bakal tampil adalah nilai terbaru yang dibaca program. Nah, nilai terbaru kan adalah di line 3 gitu. Jadi dia bakal menggantikan nilai yang pertama gitu. Kecuali itu kita bikin variabelnya namanya beda, teman-teman gitu. Misalkan yang di line 1 aku bikin namanya jam. Di line ketiga aku bikin namanya jam 2 atau jam versi kedua gitu kan. Nah, jam versi keduanya adalah 10 tadi gitu. Nah, saat aku print, misalkan aku print yang pertama jam, yang kedua aku print juga sama pakai ini, tapi dia ganti namanya adalah jam 2 gitu kan, jam versi kedua. Nah, kira-kira yang bakal di-print berapa? Nah, dia bakal print keduanya kalau aku print. Yang misalkan jam, dia tetap jam 6, sedangkan jam karena aku tambah jam 2 kan sama dengan 10. Nah, jam ini dengan jam 2 kan itu udah beda, variabelnya nggak sama lagi namanya. Nah, itu dia tetap bakal nyimpan nilainya masing-masing. Nah, yang bakal digantikan itu adalah jika variabelnya sama namanya. Nah, itu nilainya kalau beda, dia bakal baca nilai terbaru. Tuh kalau untuk di variabel. Oke, untuk yang tadi teman-teman ada yang ditanyain tentang praktek ini? Nggak ada, Kak. Iya Jonas? Oh nggak ada? Ada atau nggak ada? Oke, kalau nggak aku lanjut dulu. Oh ya. Oke, Fawas dan Arya. Oke, udah berapa orang teman-teman ini? Oke, 8 orang. Oke, nah bagi teman-teman yang telat, kita hari ini itu belajar tentang variabel. Nah, variabel itu adalah sebuah operator di mana dia bakal nyimpan nilai di dalamnya.
Jadi nanti kita hanya tinggal mau print itu panggil namanya aja. Nah, variabel ini dia bisa nyimpan berbagai tipe data, tergantung gimana cara kamu bikinnya. Kalau misalkan dia nyimpan integer atau bilangan ini, bilangan bulat, ya tinggal kamu bikin jam sama dengan 6. Nah, kalau mau nyimpan ini nama yang bilangan berkoma atau desimal ini adalah float, nama tipe datanya. Nah, itu kamu ya tinggal bikin aja 7,5. Nah, si Python dia bakal bisa tahu ini bilangan bulat, ini bilangan desimal. Nah, kalau untuk string atau untuk kata, itu kamu nanti bakal pakai mana yang aku contohin tadi ya. Misalkan aku bikin variabel di bawah ini nama tadi kan. Nah, aku nyimpan namanya adalah Budi. Nah, untuk nyimpan ke dalam variabel, kalau string itu kamu perlu pakai kutip. Bahwasanya dia adalah string atau kata. Itu. Nah, jadi nama apa sih yang bisa diberikan untuk variabel? Pertama itu kita bisa menggunakan huruf seperti aku tadi kan, jam 2. Huruf A, B, C, D, kemudian misal kayak nama, jam, angka, perpaduannya, kayak aku bikin tadi jam versi kedua. Kemudian juga bisa garis bawah tuh kayak gimana sih gitu. Nah, misalkan kita punya 2 suku kata, misalkan nama siswa. Nah, jadi aku bikin variabelnya itu, kita nggak boleh pakai spasi teman-teman. Jadi kita menghubungkannya kalau dia 2 suku kata itu pakai underscore. Garis bawah gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, nama variabel apapun harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Berarti dia nggak boleh dimulai dengan angka, teman-teman. Misalkan kayak apa ya, aku bikin 2 jam. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Dia nggak bakal tahu. Ini sangat dilarang kalau bikin nama variabel. Yang bolehnya kayak aku dahuluin katanya atau huruf, baru angka, jam versi kedua, contoh kayak ini. Tapi kalau 2 jam dia nggak boleh. Tapi yang boleh misalkan underscore garis bawah jam. Nah, itu boleh, teman-teman. Itu untuk yang nomor 2. Ketiga, nama variabel tidak boleh cocok dengan perintah bahasa dan nama cadangan lainnya. Nah, maksud di sini itu kita bikin nama variabel tuh nggak boleh pakai nama yang udah ada di Python. Misalkan print kan, kita nggak boleh bikin variabel namanya print, teman-teman. Nah, kayak gini. Seharusnya kan dia warna hitam, kenapa dia warna biru? Berarti dia nggak boleh, dilarang ini gitu. Karena dia taunya print itu adalah sebuah perintah yang ada di Python. Jadi kalau mau ngasih nama variabel, itu emang representasikan nilai apa sih yang bakal disimpan di dalamnya. Misalkan dia adalah sebuah nama, ya berarti nama variabelnya adalah misalkan name atau nama siswa atau nama apa gitu kan, yang sesuai dengan nilai apa sih yang mau kamu simpan ke dalamnya. Oke. Nah, ini. Kemudian itu nama yang baik dan nama yang buruk. Nah, tadi kan itu ketentuan bikin nama yang seharusnya. Kalau yang buruknya atau yang tidak disarankan, itu adalah kamu buat nama variabel yang cuma kamu sendiri yang tahu, tapi orang lain nggak tahu. Misal contoh, A sama dengan 56. Bisa jadi kamu yang memprogram, kamu yang tahu A itu apa sih maksudnya, misalkan alas gitu. Tapi programmer lain atau temenmu, dia nggak tahu A itu apa gitu. Jadi bikin nama variabel tuh yang bakal diketahui banyak orang. Misalkan nama, semua orang kan tahu bahwasanya kalau kamu bikin nama, pasti ini adalah eee, variabel untuk nyimpan nama gitu. Jadi yang bisa dimengerti oleh programmer lain. Nah, kayak 6 kan orang nggak tahu juga gitu. Beberapa orang aja mungkin yang tahu 6 itu misalkan number gitu. Nah, yang satu lagi yang sangat tidak disarankan itu adalah bikin nama variabel yang panjang atau lebih dari 3 suku kata. Di mana itu pas kamu manggil nanti kamu yang capek sendiri karena dia terlalu panjang, terlalu ribet. Nah, jadi nggak disarankan teman-teman. Yang disarankan tuh cuma 2 suku kata aja, misalkan nama siswa atau nama keluarga gitu. Jadi yang emang representasi
tapi dia singkat dan mudah untuk dipanggil nanti. Oke, habis itu nah seperti ini yang di bawah. Nah, ini gimana teman-teman? Ini benar nggak bikin nama variabelnya? Benar. Benar? Oh, Wah, oke, ada yang bilang salah. Nah, aku kasih tahu, kita lihat lagi bahwasanya aku bilang tadi kan, kalau untuk dua suku kata kita pakai underscore teman-teman, atau pakai yang kayak gini. Nah, itu nggak boleh nama variabel kita misalkan buat dua suku kata tapi pakai spasi. Jadi nggak boleh, itu nanti dianggap error. Jadi oke Kori, berarti kalau dua suku kata kita bikinnya kayak jumlah siswa ini, pakai underscore yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Terima kasih, Kak. Iya. Iya. Nah, tipe data itu kan kita belajar kemarin ada yang bilangan bulat atau integer. Kemudian ada bilangan desimal, namanya itu adalah, kasih tahu namanya float. Itu double juga. Float dan double itu sama, dia untuk bilangan desimal. Cuma float itu untuk desimal yang pendek, double untuk desimal yang panjang, koma-koma panjang di belakang. Kemudian tipe data string. String itu adalah untuk kata atau huruf, atau paragraf gitu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan ini kita mau operasional dalam menggunakan variabel. Nah, seperti aku punya nama variabel gaji harian, di mana dia pakai underscore untuk menghubungkan nilai di dalamnya adalah 1000. Kemudian aku juga punya variabel namanya hari dengan nilai 22. Kemudian aku bikin variabel namanya total, di mana dia bakal nyimpan nilai antara gaji harian ini. Jadi saat kita mau mengalihkan teman-teman, kita nggak perlu lagi panggil 1000 kali 22, nggak perlu gitu. Jadi kita hanya perlu panggil namanya. Yang 1000 itu apa namanya? Gaji harian. Hari apa, 22 apa namanya? Hari. Berarti gaji harian dikali hari. Nah, saat di print kita hanya perlu memanggil nama dari variabel yang nyimpan operasional itu gitu. Jadi mempersingkat codingan, kemudian memudahkan pembacaannya. Nah, ini contoh yang lain juga. Nah, jadi kesimpulannya, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Kemudian operator penugasan diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada kini. Nah, maksud ini operator penugasan itu adalah sama dengan teman-teman. Jadi bikin variabel, misalkan namanya sama dengan kemudian nilai dari variabel itu. Nah, yang ketiga, variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Nah, maksudnya itu adalah saat kita mau bikin yang satu variabelnya nyimpan bilangan bulat, yang kedua variabelnya nyimpan bilangan desimal. Ya, kamu hanya perlu bikin bilangan itu gitu. Jadi nggak perlu kasih tahu ke program, oh ini perlu dia sebuah bilangan bulat atau dia perlu sebuah desimal. Nggak perlu. Kalau di bahasa pemrograman lain itu perlu teman-teman bikin. Tetapi di Python, seperti yang kita kenal sama Python kemarin, dia tuh udah bahasa tingkat tinggi yang menyerupai bahasa manusia. Jadi dia udah bisa mendetek sendiri ini tipe datanya apa gitu. Yang penting kita bikinnya sesuai dengan aturan dari Python itu. Nah, oke. Untuk biar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti, kita cek ke platform. Tuh kita kerjakan yang teman-teman ambil seperti kemarin course, kemudian modul 1 data types. Nah, lihat lesson kedua yang nomor 3. Nah, itu ada teori yang nomor 1 tentang variabel. Nah, teman-teman kerjain itu sampai nomor 7 aja dulu teman-teman. Nah, yang bintang-bintang itu teman-teman bisa ngulang pelajaran setelah
telah selesai sebagai PR lah kalau bahasa untuk sekolah umum teman-teman gitu. Tapi nanti kalau ada kendala itu nanti bisa tanyain ke aku atau teman-teman bisa nemuin jawabannya di pelajaran berikutnya gitu. Jadi silahkan dikerjakan dulu yang Biro Perjalanan Wisata. Oh ya, tadi Fawas nanya link Zoom ya. Kalau untuk kedepannya teman-teman, Zoom itu teman-teman bisa buka di platform aja gitu. Linknya udah ada di dalam platform. Jadi klik aja nanti. Oke, Galang ada teman-teman? Galang ada hadir? Kak, Oh ya, sorry nih pencet yang mana? yang nomor berapa, Sanas? Enggak, yang ini mau mulai. Mau mulai? Oh, buka platformnya, kemudian kamu udah di dalam platform? Udah, Kak. Udah. Kemudian ambil course atau, kursus, apa sih yang bahasa Indonesia? Kalau aku bahasa Inggris di sini course. Iya, Kak. Nah, atau lesson, kemudian ambil modul 1 yang data type atau tipe data. Nah, kemudian ambil lesson yang kedua, yang nomor 3, namanya Biro Perjalanan. Makasih, Kak. Iya. Oke, Galang nggak masuk ya. Oke. Oh, linknya mana? Halo Kak, Iya, maaf Kak, aku ya. mau nanya, 4 itu kayak gimana ya Kak? Aku soalnya tadi teramot masuk Kak. Oh, oke. Kamu udah di platform, Maria? Udah Kak. Oh, udah, oke. Itu ambil course Kak, yang atau kursus aku yang di udah sebelah main. aku udah ini Kak, udah masuk ke dalamnya. Yang nomor 4 Oh, masuknya.
Udah masuk ke lesson yang kedua nomor 3 tuh? Iya, Kak. Udah. Udah nomor Berarti nomor 4 Iya. tugasnya. Oke. Berarti kamu lihat di share screen aku ya, karena telat aku jelasin. Nah, pelajaran kita hari ini tuh kan tentang variabel, Maria. Nah, variabel itu gunanya untuk nyimpan data di dalamnya. Nah, contoh kayak nama keluarga. Nah, ini adalah sebuah variabel di mana dia nyimpan di dalamnya adalah tipe yang di sini adalah Smith. Nah, Smith ini kan adalah sebuah string. Mungkin di awal kalau di platform kamu itu Smith-nya masih belum pakai tanda kutip. Nah, karena ini adalah sebuah string, jadi kita perbaiki. Jadi untuk nomor 4 itu teman-teman kita memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, kita kasih namanya tanda kutip di Smith-nya. Itu untuk cek yang pertama. Nah, cek yang kedua, coba kamu jalanin, misalkan mana sih bagian error. Nah, ini ada error di nama orang katanya. Dia nggak tahu orang ini apa. Nah, kita lihat yang di sini orang kali harga. Kan seharusnya kita di atas itu mau mengalihkan, bentar, sebelumnya kita punya nama variabelnya jumlah orang, ada 24. Kemudian harga tiketnya itu adalah 2.450. Nah, jumlah di sini itu adalah ekspektasinya kita kalikan 24 dengan 2.450. Nah, 24 ini nama variabelnya apa? Jumlah orang. Sedangkan di sini hanya orang. Jadi kita perlu perbaiki sesuaikan dengan nama ini. Itu jadi berarti kita ubah jadi jumlah orang dikali. Nah, kita kan mau mengalihkan dengan 2.450. Jadi kita kalikan dengan harga tiket, sedangkan di sini hanya harga aja. Berarti kita sesuaikan, samakan namanya, harga tiket. Nah, oke. Kita cek lagi. Nah, kita jalankan masih ada error nih. Katanya di total. Nah, ini oke, print pemandu. Kalau di soal, coba lihat itu katanya pemandunya adalah menampilkan si Smith ini. Nah, Smith ini, pemandu, kemudian Smith. Nah, untuk menampilkan Smith, kita nggak perlu bikin Smith, tapi kita panggil aja. Copy variabel ini, nama keluarga. Nah, taruhlah berarti pemandunya adalah Smith, si nama keluarga ini gitu. Jadi tinggal panggil nama keluarganya. Oke, untuk ini. Kemudian print harga paket. Berarti harga paket itu adalah total ini kan, jumlah ini gitu. Nah, kita panggil sesuai misalkan di sini namanya jumlah, yang kita panggil juga adalah jumlah, bukannya total gitu. Jadi kita tes. Nah, udah. Jadi dia jalan gitu. Ini jadi konsepnya variabel itu adalah sebuah wadah untuk nyimpan data yang mau kita simpan di dalamnya. Contoh, variabel ini, nama keluarga itu nyimpan sebuah kata atau nyimpan nama keluarganya. Kemudian jumlah orang, nyimpan jumlah orang. Nah, di sini kan ada bilang, ya, oke. Aku mau nanya, Iya, Jonas, nomor 7. nomor 7. Oh, ya ini aku bikin di itu sih. Aku hapus dulu yang aku jelasin ke teman-teman tadi. Nah, nomor 7 itu kita lihat di soal harga untuk tur menit terakhir. Di soal ini soal matematika sih, soal cerita. Terkadang biro perjalanan menjual tur last minute, berarti turnya diskon 35%. Nah, kemudian harga awal adalah 56.720. Nah, berapa sih yang harus dibayar klien sekarang? Berarti si klien tuh kena diskon kan. Nah, berarti kalau kita secara matematika harga awal segini, pasti kalau kena diskon pasti lebih murah kan yang dibayarkan. Berarti nanti pasti lebih murah harganya. Nah, berarti kita cari dulu diskon 35% dari 56 itu berapa. Nah, kalau cari di sini kita simpan dulu si harga awal ke dalam sebuah variabel. Contoh di sini aku
Eee, nah, aku bikin contoh lah harga awal. Aku bikin 56.000 simpan ke dalam variabel. Kemudian kita cari harga diskon. Oke. Nah, diskon itu cara cari diskon kan harga awal, si 56 ini kita panggil aja namanya. Harga awal itu dikalikan 35% dijadikan 0,35. oke, 0,35. Berarti diskon itu kita kali harga awal dikali 0,35. Nah, harga akhir. Nah, kira-kira harga akhirnya gimana operasionalnya, teman-teman? Kita punya harga awal, kita udah tahu diskonnya. Nah, harga akhirnya berapa jadinya? Hmm. Kalau kena diskon pasti lebih murah kan dari harga awal. Nah, berarti harga awal dikurang sama diskon gitu. Harga awal dikurang sama diskon. Nah, berarti itulah harga akhir tadi. Nah, ini baru kita operasional matematikanya. Tapi kita belum ngecetak atau ngeprint sesuai dengan soal. Jadi bikinlah print, tulis di sana harga untuk tur menit terakhir. Nah, untuk menggabungkan ini kan kita pakai petunjuk harga untuk tur menit terakhir sesuai si soal. Kemudian kita panggil, yang bakal kita panggil adalah variabel apa? Berapa sih harga terakhir tadi? Apa nama variabelnya? Adalah harga akhir. Jadi kita panggil si harga akhir. Cara panggilnya setelah kamu bikin ini, kamu hubungkan dia pakai koma. Dia membedakan antara ini adalah string dengan ini adalah nama variabel yang bakal kamu panggil, misalkan harga akhir. Nah, contoh kita jalankan. Oke, udah jalan. Harga untuk tur menit terakhir. Jadi dia adalah 36.868. Thank you, Kak. Iya. Sekarang aku cek teman-teman gimana Kak, kodenya. nomor berapa sih? Ya. Nomor 6 gimana, Kak? Oke. Nomor Nomor berapa, Andreas? 6. Nomor 6. Oke, sebelum kamu tadi udah ada duluan Arya. Bentar, Kakak jelasin yang nomor 5 dulu ya. Nanti baru habis itu nomor 6. Nomor 5. Nah, aku cek dulu nomor 5. Yes. Nah, nomor 5 ini kita masih sama, Arya, sama nomor 4. Berarti kita memperbaiki codingan yang salah. Nah, caranya gimana sih gitu mempermudah? Oke, Fawas, bentar, nomor 5 dulu, nanti nomor 6, baru nomor 4, oke? Oke, atau bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 5 pun bisa dilihat aku jelasin. Nah, oke, nomor 5 itu kita cek, cara ceknya gimana sih, Kak? Tahu salah atau benarnya? Coba kita jalankan pakai play. Nah, katanya ada bad input warna merah. Nah, di sini kan ada aktif bahwasanya ini adalah salah, katanya error gitu. Nah, kita cek kira-kira mana sih yang salahnya gitu. Harga dewasa dia bikin variabel udah benar nih. Nilainya juga benar. Tapi dia pakai spasi di awal gitu. Nah, kita hapus spasinya. Mana dia? Kita hapus spasinya yang di depan, berarti dia udah. Nah, coba jalankan lagi. Mana sih yang error gitu. Name jumlah, katanya di sini adalah jumlah itu salah. Gitu. Nggak ada, dia nggak tahu jumlah. Coba kita cek. Kita ekspektasinya itu adalah kita bakal total harga. Nah, pasti kita bakal manggil nama variabel yang kita bikin. Di sini udah ada jumlah, tapi di atas nggak ada jumlah gitu. Nah, di sini kan ada operasional di mana dia mengkalikan dewasa. Kita lihat 2 berarti harga dewasa ini 36.99. Itu kan ditambah anak dikali harga anak. Berarti kan ini adalah total keseluruhan, total harga dewasa, berapa sih orangnya semua, kemudian ditambah dengan anak, berarti harga semuanya kan. Nah, kita bikinlah sebuah variabel untuk nyimpan operasi ini gitu.
Nah, kita samakan aja karena di sini udah ada bikin jumlah, kita bikin variabel di sini jumlah untuk nyimpan si dewasa kali harga dewasa ditambah anak dikali harga anak. Nah, karena operasional ini ada beda kali, tambah, kemudian ada kali, untuk biar programnya nggak bingung, kita pakai kurung di masing-masing operasi matematikanya. Misal dewasa dengan dewasa, kemudian anak-anak dengan anak-anak. Nah, coba kita jalankan lagi. Ada error nggak gitu. Nah, ini udah katanya total harganya udah benar. Udah 41498 total harga gitu. Nah, itu untuk nomor 5. Coba cek lagi. Oke, itu untuk nomor 5 ya Arya. Habis Kok nomor 7 tetap salah? nomor 7 tetap salah. Oh, bentar yang bicara barusan tadi adalah siapa? Jonas, Kak. Jonas. Oke, nomor 6 Nomor 7. Andreas. Nomor 7. Oke, nomor 7. Bentar ya Jonas. Aku cek itu yang tadi untuk nomor 5 ya teman-teman. Nah, untuk nomor 6 Andreas, itu kamu lihat di sini katanya jumlah gaji para pegawai. Program menghitung jumlah gaji yang dibayarkan ke pegawai. Nah, seorang pegawai itu nerima gajinya ini. Nah, secara keseluruhan itu dia punya 12 pegawai. Berarti di sini kita hanya perlu bentar, bukan ini ya? Salah ya. Ya, salah. Oke. Di nomor 6 itu masih aku cek dulu deh. Yes. Nah, nomor 6 itu kan kayak gini. Harga asuransi keluarga. Nah, kamu lihat di sini katanya sebuah keluarga terdiri dari 3 orang. Dia itu harus kehilangan bagasi 890. Kemudian kalau penerbangan kenanya 875. Kemudian kalau sakit kena segini. Kalau kehilangan dokumen kena segini. Nah, semua 3 orang ini dia kena semuanya. Nah, kalau secara matematika kita kan hanya perlu kayak ya 3 dikali, kemudian kamu tambahin ini dulu, baru dikali sama 3. Nah, kita bikin ke variabelnya, simpan orang, oke udah 3, bagasi 890 udah, transportasi juga, kesehatan juga, paspor udah. Nah, cara total itu kan seharusnya kita ekspektasinya 3 dikali, kemudian kita jumlahkan yang harga-harga itu kan. Nah, kalau karena kita udah pakai variabel, kita panggil aja lagi variabelnya. Tadi 3 itu kan variabelnya orang. Kemudian orang dikali, nah kita tambahkan bagasi, kita buka kurung, kemudian tambahkan bagasi, transportasi, sampai ke paspor ditambahin. Tambah kesehatan, kemudian tambah paspor. Nah, udah itu ditambahin, terus sesuaikan, panggil aja printnya lagi. Harga asuransi keluarga, sesuaikan dengan soalnya, kemudian koma total. Kayak gitu, Andreas. Dia sama sih, kayak nomor 5 dan nomor 4. Oke, habis itu tadi ada siapa yang nomor 4 tadi? Fawas. Nah, nomor 4 itu Fawas, kamu cek aja mana sih yang salah. Cara ngecek salah tuh jalankan satu-satu, mana sih yang salah. Nah, nama keluarga itu kan kita mau nyimpan string, berarti string pakai tanda kutip. Kemudian kalau ada di sini variabel namanya jumlah orang, kalau untuk jumlah kan kita mau mengalihkan jumlah orang dengan harga tiket. Nah, apakah variabelnya udah sama namanya? Kalau belum, samakan. Nah, untuk print, yang bakal di-print di pemandu itu adalah nama keluarga, karena kita mau pemandunya Smith gitu. Harga paket yang bakal kita cetak adalah si jumlah ini, jadi panggil aja nanti jumlahnya. Oke, nomor 7 tadi Jonas. Aku cek. Harga udah. Nah, kalau untuk bikin ribuan teman-teman di dalam Python itu teman-teman nggak perlu pakai koma atau titik. Jangan, biarin aja, jangan pakai titik atau koma. Karena kalau titik itu dia nyangkanya bakal adalah bilangan berkoma, kayak 0,35. Jadi Jonas nggak perlu bikin
56.720, tapi langsung aja 56.720. Thank you. Nah ini, harga terakhir oke, udah harga dikurang harga baru. Ini seharusnya kan harga terakhir tuh, ini kan diskon gitu, aku jadi ragu. Kan kita nyari yang harga baru ini kan seharusnya diskon, jadi bikin nama variabelnya yang emang merepresentasikan nilainya di dalam. Soalnya kan yang ini kan harga ini dikali 0,35 untuk dapatin diskonnya. Jadi bagusnya bikin diskon biar aku yang baca aja kayak tadi agak ragu gitu deh. Ya aku lupa ganti tadi. Ya, oke. Tadi kan kakak bilang totalnya itu sama dengan orang dikali bagasi tambah transportasi tambah kesehatan sama tambah paspor kan. Ya. Terus nanti yang harga asuransi keluarga gimana caranya? Harga asuransi keluarga. Nah, kalau untuk ngecetak harga asuransi keluarga, kamu pakai print tadi. Print, kemudian kamu sesuaikan kan harga asuransi keluarga. Bikin harga asuransi keluarga, titik 2, koma, kemudian kan kita mau harga total tadi kan. Nah, total gitu. Coba. Oke, makasih. Iya. Oke. Fawas dan Maria. Fawas tadi gimana nomor 4-nya? Apa masih ada ragu, Maria? Ntar aku cek. Aku cek Maria dulu ya. Maria nama keluarga udah, Smith. Jumlah orang udah 24. Jumlah orang dikali harga tiket udah. Nama pemandu, koma, nama keluarga. Harga paket. Name, total. Nah, oke Maria, coba kamu lihat di share screen. Ini aku cek tugasmu. Total. Kenapa totalnya bisa is not defined? Kan kalau di bahasa Inggris berarti totalnya dia nggak tahu total itu apa. Sedangkan kita di sini punya namanya variabel jumlah yang dimana itu isinya adalah mengalihkan atau total semua 24 dikali 2450. Nah, kamu samakan. Di sini mau pakai sama-sama jumlah atau sama-sama total gitu. Kalau mau sama-sama jumlah, ubah di print total itu ganti sama jumlah. Kalau mau sama-sama total, di sini juga total gitu. Karena yang dipanggil di harga paket kan adalah operasi ini gitu. Itu untuk Maria bisa dicek. Oke, Kori. Oke, Maria gimana? Halo. Aku udah ngikutin kok kayak kakak. Oke. Udah bisa kah yang nomor 4? Oh, udah bisa kak. Makasih kak. Iya. Oke, Kori. Fawas tadi masih itu ya. Fawas gimana nomor 4-nya? Ini aku bisa aku cek. Bentar ya, Kori. Kita cek dulu nomor 4. 4 Fawas. Oke, aku cek Smith udah, jumlah orang udah, harga tiket udah. Nah, ini harga tiket. Kita kan mau kali harga tiket. Nah, kamu bikinnya variabelnya beda ini. Seharusnya kita kan mau harga tiket ini. Jadi samain. Ini ada 2 tiket-tiketnya. Tipe deh. Nah, hapus. Pilih harga tiket. Nah, bentar, Fawas. Kan kita nama variabel tuh yang di awal nama keluarga dia nyimpan data namanya Smith. Dia string pakai tanda kutip. Kemudian jumlah orang dia adalah angka. Harga tiket juga angka. Nah, jumlah ini itu adalah variabel yang bakal nyimpan operasi matematika di mana kita maunya 24 dikali 2450. Nah, kita panggillah nama satu-satu ini. 24 apa nama variabelnya? Jumlah orang.
Nah, 2.450 nama variabelnya harga tiket. Kemudian kita kalikan, jadi nggak perlu lagi angkanya yang kita kalikan, tapi nama variabelnya. Nah, untuk print yang line kelima, kita kan di soal itu ada pemandu Smith katanya. Nah, berarti pemandu, koma, kita hanya perlu manggil nama variabel aja. Jadi nggak usah kita tulis Smith di dalam ini. Jadi langsung nama keluarga. Nah, untuk print harga paket, kan yang bakal kita print adalah total ini, yang jumlah orang dikali harga tiket. Nah, ini nama variabelnya apa yang menyimpan operasi ini? Namanya di sini adalah jumlah. Jadi, yang bakal kita print di sini adalah jumlah juga, jadi samakan. Gitu, Fawas. Terima kasih, Kak. Oke. Kak mau tanya yang nomor 7. Oke, nomor 7. Oke, tadi ada juga Cory sama Joshua. Ya, aku cek teman-teman siapa nomor 7-nya masih. Oke, Joshua. Ya, oke. Nanti sama ya, yang nomor 6 berarti Gaby dan Sanas. Oke, yang nomor 7. Oke, harga awal kita punya 56720. Nah, di sini kan ada diskon. Berarti kita cari diskonnya dulu. Tapi nggak masalah kalau misalkan ini Joshua pengen langsung aja, nggak bikin nama variabel. Oke, berarti harga baru, harga dikurang harga ini, harga dikali 0,35. Pertama, kalau di Python atau bahasa pemrograman lain, kita pakai sistem barat, teman-teman. Di mana tanda koma itu adalah tanda titik di dalam program. Berarti Iya, Joshua, Kak. oke, titik. Nah, di sini kita ada tanda kurang, ada tanda kali. Nah, kamu mau ngerjain yang mana dulu? Pasti mau ngerjain harga dikali 0,35. Nah, jadi dikasih Oh, kurung gitu. oke. Ya, jadi Makasih, Kak. iya. Oke, untuk Joshua, terus Arya. Oke, ini Arya, ini kan yang 0,35 kan adalah diskon. Nah, biar Aryanya nggak bingung, bikin nama variabelnya adalah diskon. Berarti harga dikali 0,35 adalah diskon. Nah, harga terakhir berarti harga ini, harga yang di atas atau harga awal dikurang diskon gitu. Nah, baru dipanggil harga terakhir. Kayak gitu, Arya. Oke, Arya? Oh, oke. Habis itu Gaby sama Sanas. Berarti teman-teman sama-sama nomor 6 ya. Oke, aku cek. Kak, Ya. aku kayaknya sedikit agak error deh, Kak. Nah, buat untuk nyelesain nomor 6. Oke, nomor 6 berarti ada berapa orang tadi? Ada Gaby, ada Sanas, ada Maria. Jadi teman-teman tolong perhatiin di share screen. Jadi aku jelasin yang nomor 6 di bagianku bentar ya. Nah, nomor 6. Oke, di awal mungkin teman-teman lihat sesuaikan sama yang teman-teman bikin. Di awal itu kita di soalnya ada katanya harga asuransi keluarga, di mana jumlah anggota keluarganya ada 3 orang. Berarti kita bikin, udah disediakan nih di sini variabelnya orang sama dengan 3. Kemudian di sini katanya ketiga orang ini semuanya itu kena asuransi. Berarti ada pertama asuransinya kehilangan bagasi. 890 udah juga variabelnya. Terus penerbangan atau transportasi udah juga. Kesehatan udah juga, paspor udah juga. Nah, tugas kita katanya itu adalah mengoperasi matematika dari total berapa sih yang bakal dibayar oleh total ketiga orang ini bayarnya berapa, kan gitu.
Nah, secara matematika, kalau kita mau cari total kayak gini, dia ada 3 orang. Nah, dia kena ke semuanya. Berarti kan 3 dikali, kan itu, kalau secara matematikanya 3 dikali jumlah dari misalkan, bagasinya berapa, ditambah penerbangan, ditambah sakit, ditambah dokumen. Berarti total dari keempat ini, di dalam ini, baru dikali 3. Itu kan secara matematika. Tuh, aku bikin aja 890 dan sebagainya. Nah, kalau karena kita udah bikin secara pakai variabel, kita gantilah angka-angka ini dengan nama variabelnya. 3, nama variabelnya adalah orang. Dikali, udah kita buka kurung, tadi 890 apa namanya, bagasi. Kemudian ditambah apa, 875 transportasi. Kemudian kita tambahin sampai si paspor nantinya. Nah, berarti kita udah punya itu variabel total di mana dia nyimpan operasi orang dikali total dari komponen ini gitu. Nah, kemudian di sini di soal ada harga asuransi keluarga tulisannya. Nah, cara bikin print kan kemarin kita udah belajar. Misalkan di sini ada harga asuransi keluarga, berarti kita bikin printnya buka kurung pakai kutip karena harga asuransi adalah string, bikin sesuai harga asuransi keluarga, sesuaikan teman-teman. Kalau dia ada huruf kapital, itu bikin juga huruf kapital, asuransi keluarga. Kemudian ada titik 2, jangan lupa juga bikin titik 2-nya. Nah, setelah ini, kan kita bakal ekspektasinya harga asuransi keluarga adalah ya total tadi. Berarti kita pakai koma, kemudian totalnya. Nah, ini 15927. Kayak gitu, teman-teman. Bentar, kayaknya kenapa aku ada harga asuransi keluarga total. Nah, gitu untuk yang nomor 6. Kalau yang masih ada error, aku cek deh. Bentar ya. Udah, Gaby udah, Galang juga udah. Maria, bentar aku cek. Nah, Maria tinggal itu bikin printnya lagi. Harga asuransi keluarga, kemudian kamu koma total. Oke, Jonas. Fawas gimana di nomor 6? Nah, iya, kalau Jonas untuk yang bintang kedua, kalau kita lihat dari soalnya aja, itu misalkan berapa sih harinya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti ada 4 hari. Kemudian malam hari ada berapa gitu. Nah, nanti dikaliin. Oke, aku cek ya, bentar. Fawas. Bikin totalnya jangan pakai spasi. Jadi kalau bisa kamu bikin program tuh emang lurus. Kalau di awal-awal gitu. Bersihin. Nah, udah, orang, kemudian kali. Nah, di dalam kurung ini tambahin keempatnya. 4 komponen. Nanti baru di print. Oke teman-teman, karena waktunya udah 17.34, teman-teman, bagi teman-teman yang belum selesai, itu kan ada tadi yang masih ngerjain nomor 7, masih ngerjain nomor 6. Nah, teman-teman itu bisa nanti lanjut dikerjain setelah kelas selesai. Kalau teman-teman bingung, bisa lihat lagi recording pembelajaran kita hari ini, karena tadi aku udah jelasin beberapa kan. Nah, kalau misalkan emang nggak bisa juga, nanti bisa hubungi aku lagi di lewat chat. Nah, oke, aku lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Bisa kita pindah dulu ke slide. Nah, kita lanjut materi berikutnya itu adalah tentang input data.
Nah, aku harap nggak apa-apa sih yang belum selesai tadi, jangan khawatir itu bisa dikerjakan selesai kelas. Pokoknya sebelum kelas minggu depan dimulai itu, teman-teman. Oke, kita materi selanjutnya adalah input data. Nah, kita balik lagi sih ke program yang sebelumnya, itu perhitungan otomatis biaya perjalanan. Nah, mungkin ada teman-teman yang ngerjain tugas kemarin tuh, ada yang ini ada inputnya gitu kan. Nah, jadi selain print teman-teman, fungsi di dalam Python tuh ada namanya input. Jika print itu tugasnya adalah untuk mencetak atau misalkan kita kan mau kayak mencetak sesuatu dari codingan ke dalam output program. Nah, itu pakai print. Kalau input ini adalah kita minta user atau orang yang jalankan program, bisa jadi kita juga kan, meminta data yang pakai keyboard gitu, yang memasukkan ke dalam data kita. Mungkin teman-teman agak bingung, aku contohin aja langsung. Jadi pokoknya kita pakai input. Input ini adalah perbedaannya beda berbanding terbalik dengan print tadi. Nih, bentar, ini udah banyak. Oke, contoh aku pakai yang ini aja. Nah, kalau print itu kan kita mau cetak gitu kan. Ini adalah print. Nah, kita cetak sesuatu yang mau kita cetak ke dalam hasil program kan gitu. Ini adalah print. Nah, kalau input teman-teman, kalau pakai input tuh beda sama print. Kalau print kita bisa langsung print gitu kan. Kalau input kita nggak bisa langsung pakai input. Gitu. Nggak bisa gitu. Salah contoh ya. Oh, bisa sih. Nah, ternyata bisa, tapi kita pakai nyimpannya ke dalam variabel. Jadi aku kasih perbedaan aja dulu. Print itu adalah cetak. Misalkan cetak ini adalah print. Nah, sedangkan input, misalkan input, masukkan nilai. Masukkan namamu. Nah, dia ketika aku jalankan, dia bakal minta ini, dia aktif gitu kan, masukkan namamu katanya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data menggunakan keyboard, misalkan nama gitu kan. Namaku misalkan Mariska gitu. Nah, masukkan namamu. Jadi dia minta si orang jalankan program untuk meminta data namanya. Jadi kita pakai input. Jadi bedanya tadi kalau print dia hanya sekedar memprint, tetapi kalau untuk input dia minta data ke orang gitu. Kan misal kayak ini, masukkan namamu katanya. Misalkan aku masukkan Mariska gitu. Oke, Mariska gitu kan. Nah, itu bedanya input. Nah, input ini perlu kita simpan ke dalam variabel, teman-teman. Jadi nggak bisa hanya pakai langsung kayak print input, oh ini. Nggak, kita perlu nyimpan dia ke dalam sebuah variabel. Misalkan nama, aku bikin nama variabel nama, di mana nama itu bakal nyimpan input masukkan namamu ini. Misalkan kayak contoh, aku masukkan namanya Mariska. Berarti nilai ini, input ini adalah si Mariska. Nah, Mariska ini bakal tersimpan ke dalam variabel nama. Nah, aku ingin panggil nama itu pakai print. Aku bilang, siswa kelas 3 bernama. Nah, nama. Nah, aku panggil print pakai siswa kelas 3 bernama. Nah, nama ini yang nyimpan inputan ini yang aku panggil jadi nama. Nah, contoh, kita masukkan nama yang lain. Contoh tadi nama Gaby gitu kan. Masukkan namamu Gaby. Oke, jadi dia bakal di bawah siswa kelas 3 bernama Gaby. Jadi dia bakal ngecetak nama yang sesuai dengan yang kita masukkan di dalam output program. Nah, itu tujuan dari input tadi. Contoh, nama lain.
Kita pakai namanya contoh Arya tadi. Masukkan namamu. Jadi siswa kelas 3 bernama Arya. Nah, dia bakal tetap programnya kayak gini, tapi kita bisa beda-beda nama masukin gitu. Jadi beda nama, kita nggak perlu ubah program. Programnya udah tetap sama kayak gini. Nah, nama-namanya bisa kita beda-bedakan. Misalkan Harry Potter. Nah, siswa kelas 3 bernama Harry Potter, kayak gitu. Nah, caranya untuk meminta data nama ini, kita pakai yang namanya adalah input. Fungsinya. Cara bikinnya gimana sih, Kak? Nah, cara bikin input, kita perlu bikin nama variabelnya, kemudian sama dengan, kemudian pakai fungsi input, buka kurung, kemudian kamu kasih tanda gitu, maksudnya bantuan agar orang paham yang dimasukkannya apa gitu. Misalkan kalau aku nggak pakai apapun di dalamnya. Aku contohin ya. Nah, dia bakal minta ini aja, tanpa ada kata di atasnya. Jadi orang nggak tahu ini aku mau masukin nama kah, mau masukin umur kah, aku nggak tahu gitu. Jadi tujuan dari input di dalam ini ada kata, misalkan contoh masukkan namamu, itu adalah memberi petunjuk untuk memasukkan nama di dalam memasukkan namamu gitu. Nah, contoh kayak tadi. Misalkan contohnya yes. Nah, untuk sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ada nggak teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke, aku lanjut sedikit. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwasanya di dalam input ini, dia misalkan, aku contohin, masukkan umurmu. Nah, ini umur. Aku ganti umur. Kan ini, masukkan umurmu. Contoh umur adalah 25. Oke, dia bisa. Siswa kelas 3 bernama oke, dia umurnya. Siswa umurnya adalah Terus aku masukkan 25 tadi, umurnya adalah 25. Oke, dia bisa. Nah, lalu aku pengen umur ini umur sekarang ditambah 10 gitu. Berarti umurku yang 10 tahun akan datang gitu kan. Aku pengennya kayak gitu. Nah, ekspektasinya kan misalkan kalau aku masukin 25, pas aku print 25 ditambah 10. Jadi berapa teman-teman? Ekspektasinya kan 35 gitu kan. Seharusnya. Ingin 10 tahun ke depan itu adalah ditambah 10. Nah, kira-kira kalau kita jalankan kayak gimana? Misalkan aku masukin umur sekarang itu adalah 25. Nah, ternyata error, teman-teman. Di sini katanya cannot concat str dan integer object. Str itu maksudnya adalah kata. int adalah bilangan. Nah, katanya di sini dia ekspektasinya ini itu adalah katanya string, kata, sedangkan ini adalah integer. Berarti antara kata nggak bisa ditambahin sama bilangan atau integer. Nah, kenapa ini kata? Padahal kan yang kita masukkan tadi adalah 25. 25 kan adalah angka. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu sangat-sangat teman-teman ingat, bahwasanya kalau kita pakai input, apapun itu yang teman-teman masukin ke dalam input, baik itu adalah bilangan berkoma, baik itu adalah bilangan bulat, ataupun kata, dia bakal tetap dinilai sebagai kata, teman-teman. Meskipun yang kamu masukkan adalah 25. Gitu. Jadi input tuh bakal ngira dia tetap adalah sebuah kata. Nah, jadi gimana, Kak? Aku pengennya 25 itu bisa ditambahin 10 nih gitu. 25 itu adalah integer gitu atau bilangan bulat. Gimana sih caranya? Nah, di sini di Python itu ada cara di mana kamu bisa mengubah satu tipe data ke tipe data yang lain. Contoh kayak ini. Kan 25 di sini dia bilang adalah sebuah string. Nah, kita pengen 25 itu diubah ke dalam integer gitu, agar dia bisa ditambahin
10. Nah, kita pakai cara di mana namanya kita mau ubah. Nah, kita bikin dulu variabel yang sama biar dia bisa menggantikan nilai yang di atas. Jadi kita samakan aja variabelnya umur, di mana kita pakai fungsi namanya int. Nah, fungsi int ini adalah yang kayak gini fungsinya. Itu fungsi untuk merubah yang string atau tipe data lain ke dalam integer. Pokoknya tujuannya adalah bilangan bulat. Jadi terserah tipe datanya mau string atau apapun, yang penting dia hasil akhirnya adalah bilangan bulat. Jadi kita pakai int buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam ini kita masukkanlah nilai yang di atas ini. Berarti kita panggil si umur. Nah, gitu. Jadi kita pakai int di depannya. Kenapa ini pakai umur juga? Biar nilainya yang dibaca program adalah nilai umur terbaru. Jadi umur yang ini, bukan umur yang masih nilainya adalah kata atau integer. Jadi ketika udah aku integer, coba aku tes lagi, aku masukin 25. Nah, 10 tahun ke depan berapa gitu kan. Nah, baru jalan umurnya adalah 35. Bahwasanya dia baru ini adalah katanya adalah sebuah bilangan karena kita udah mengubahnya pakai fungsi int. Ya, oke. Udah fungsi int. Nah, aku lihat dulu. Nah, di sini teman-teman fungsi int dan str. Nah, fungsi int itu yang aku jelasin tadi, yang kita pakai untuk kalau dia minta adalah sebuah angka di dalam input, kita perlu pakai int. Kalau str itu kebalikannya teman-teman gitu. Kita mau mengubah dia dari tipe data lain ke dalam string gitu. Nah, itu cara pemakaiannya. Oke, teman-teman, karena waktu udah terbatas, untuk biar teman-teman lebih mengerti, kita cek itu sekarang kan di platformnya Biro Perjalanan Wisata. Teman-teman klik, itu kan ada di bawah 3 ada 4, Biro Perjalanan Optimasi. Nah, itu bisa teman-teman kerjain dari 1 sampai 7, teman-teman. Itu aja dulu gitu. Untuk yang bintang-bintangnya bisa teman-teman kerjain kalau teman-teman merasa butuh aja. Jadi 1 sampai 7 aja dulu. Nah, untuk yang correction solution nomor 1, itu kita cek bareng-bareng aja. Fungsi input digunakan untuk memasukkan data dari keyboard. Nah, benar itu. Kemudian yang benarnya, hasil dari fungsi input dapat disimpan dalam sebuah variabel. Nah, itu kita perlu variabel untuk menyimpan datanya. Kemudian, hasil dari fungsi input selalu berupa string. Nah, itu yang aku katakan tadi. Dia selalu berupa string atau kata. Jadi kalau dia input angka, kita perlu merubahnya dulu. Kemudian, dalam tanda kurung, fungsi input Anda dapat menuliskan petunjuk. Seperti yang tadi, masukkan namamu. Jadi yang benar tuh nomor 1 adalah 4 aja, 4 buah teman-teman. Teman-teman bisa cek di share screen-nya. Jadi bisa dikerjain yang sampai nomor 7, teman-teman. Kak, Ya. Ya. sorry, ini tadi cara mau mulainya gimana? Oke, tadi kan udah di platform, kamu klik aja yang ada kata biru perjalanan wisata, kan ada itu. Klik. Nah, pindah ke yang bawahnya yang nomor 4. Oke, Kak, makasih. Iya.
Nanti kalau teman-teman udah sampai ke nomor 4, nanti bilang ke aku, kita kerjain bareng-bareng aja, aku yang jelasin. Nanti biar memudahkan teman-teman ngerjain yang lain. Oke, bentar Arya, kita tunggu teman-temannya dulu. Oke, Galang ada kendala di nomor 2. Nggak ada, Kak. Nah, oke. Ya, udah banyak teman-teman yang sampai nomor 4. Tunggu. Oke, Maria sama Sanas, Galang belum. Oke, teman-teman. Aku tunggu 1 menit lagi ya. Kalau bisa sampai ke nomor 4. Jadi aku mau jelasin yang nomor 4. Oke, udah semua. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 teman-teman bisa lihat share screen aku jelasin. Nah, seperti yang pola pengerjaan tugas yang sebelum-sebelumnya, nomor 4 itu kita bakal memperbaiki codingan yang salah. Nah, di sini udah ada codingan variabel nama keluarga. Kemudian, nah, put katanya. Kalau kita lihat, itu kan masukkan nama keluarga, dia bakal masukin si John gitu. Nah, si John itu kan adalah sebuah string. Nah, nama keluarga, kita bikin fungsi input itu pasti pakai tulisan input. Nah, kemudian kita kasih petunjuk, masukkan katanya, masukkan nama keluarga. Nah, masukkan nama keluarga adalah, petunjuknya adalah string gitu. Jadi pakai tanda kutip. Itu yang pertama. Yang kedua, negara. Kita ubah input, kemudian sama lagi, tanda kutip. Nah, musim juga gitu. Input, tanda kutip. Nah, tanda kutip. Tanda kutip. Permintaan, nama keluarga udah, negara udah, musim udah. Nah, di soal, kalau kita lihat, itu kan katanya masukkan nama keluarga yang diminta John, Perancis, kemudian jatuh. Oke, kita jalankan program kita cek. Masukkan nama keluarga katanya. Kita lihat di soal dia masukkan apa? John, kan? Nanti kita masukkan si John. Udah. Kemudian masukkan negara tujuan, Perancis. Kita masukkan Perancis. Udah, kita enter. Masukkan musim katanya kan. Tim, kita masukkan musim jatuh. Pakai huruf kapital, jatuh. Kita enter, kita cek. Nah, ternyata belum biru, belum hijau. Berarti kita ada yang
tipe. Kita lihat di sini permintaan John, udah spasinya. Nah, ada spasi antara tanda strip dan terkirim. Kita cek, berarti kita kasih spasi. Coba kita jalankan lagi. John. Perancis. Kemudian jatuh tadi kan. Nah, udah. Berarti kita udah selesai yang nomor 4. Berarti dia ngecek. Oke, mungkin aku lanjutin beberapa aja teman-teman karena kita terbatas waktu, kita cuma punya waktu 90 menit untuk kelas itu teman-teman. Jadi aku jelasin aja, aku harap misalkan teman-teman bisa ngerjain nanti sehabis kelas. Lihat recording video lagi kalau misalkan ragu caranya gimana. Kalau belum jelas, kalau aku jelasin ini. Oke, itu untuk nomor 4. Nah, nomor 5 gimana Kak? Gitu. Nah, kita lihat yang nomor 5. Di sini kita juga memperbaiki codingan. Memperbaiki codingan, caranya yang paling mudah itu adalah kamu jalankan dulu. Kalau dia error, berarti di sana ada error. Kita cek, harga hotel udah input. Nah, ini ada tanda kutipnya, karena dia petunjuk. Kita cek. Kutip belakang. Nah, di sini, ini ada buka kurung, tutup kurung. Tapi ada lebih tutup kurung. Berarti ini salah, kita hapus lebih tutup kurungnya. Jadi kita cek ini udah pas, tutup buka kurung, tutup kurung. Nah, nomor 2 harga hotel. Nah, ini dia pakai integer di sini. Cara bikin integer tadi yang aku ajarin kayak gimana? Ada buka kurung dan tutup kurungnya. Nah, buka kurung, harga hotel di dalamnya, kemudian tutup kurung. Kalau biar lebih mudah dibaca, nggak usah pakai spasi. Biar dia jelas, integer harga hotel. Kemudian, di sini katanya hari, masukkan jumlah hari istirahat. Udah benar nih. Kemudian, nah hari itu kan yang mau kita masukkan adalah sebuah angka kan, jumlah hari kata di sini ada 5. Nah, kita perlu juga bikin INT ini, teman-teman. Jadi kita tambahin di bawah, bikin seperti harga hotel, bikin hari sama dengan INT. Kemudian buka kurung, tutup kurung, pakai hari. Nah, jadi untuk mengubah dia ke dalam bentuk bilangan. Udah, di sini ada total. Untuk katanya harga hotel dikali hari. Oke, udah. Kemudian harga paket, kita print harga paket sesuai soal ini. Total. Nah, di sini tinggal komanya. Total. Coba kita jalankan 2.805. Kita jalankan 2.800, masukkan harga 1 malam. Kemudian jumlah harinya ada 5. Kemudian udah kita jalankan harga paketnya 14.000. Itu untuk yang nomor 5. Nah, nomor 6. Untuk nomor 6 itu kita sesuaikan teman-teman. Kita bikin itu kita lihat soalnya. Di sini kan ada masukkan harga tiket katanya. Berarti kita bikin dulu. Ini udah tersedia variabelnya harga. Cuma nilainya yang belum. Jadi kita pakai fungsi input. Kita bikin buka kurung. Kamu masukkanlah kata masukkan harga tiket sebagai petunjuk bahwasanya itu bakal dimasukin harga tiket gitu. Jadi masukkan harga tiket. Nah, sesuaikan kalau dia ada spasi, bikin juga spasinya. Oke, udah. Nah, harga tiket itu sebuah kata atau sebuah angka, teman-teman. Di sini 15.000 kan. Jadi dia sebuah angka. Jadi karena sebuah angka, kita perlu ubah dia ke dalam bentuk int. Jadi bikin lagi harga tadi, variabel yang sama, kita pakai integer sekarang. Nah, di dalam integer itu yang bakal kita ubah adalah si ini, harga ini. Nah, jadi variabel ini bakal menggantikan yang nilai yang pertama. Jadi yang dibaca program adalah harga yang udah diubah ke integer. Udah, ini udah bikin harga, kemudian bonus lagi. Bonus juga kayak gitu, karena dia sebuah angka, nanti kita juga bikin int-nya. Kita bikin dulu inputnya, sesuaikan, masukkan bonus untuk dihapuskan.
Nah, kita bikin juga bonus sama dengan INT karena kita mau ubah nilainya ke dalam bilangan bonus. Kemudian dia ada harga kemudian bonus. Katanya di sini harga diskon sama dengan, kalau kita lihat di soal itu adalah 14.000. Berarti kalau secara matematika kalau kita lihat nih ada harganya 15.000 harga tiket awal. Kemudian bonusnya ada 350. Nah, harga akhir adalah 14.000. Berarti udah pasti 15.000 dikurangi 350. Jadi kita bikin di sini namanya harga diskon. Harga diskon berarti adalah harga dikurang bonus. Nah, untuk kata-kata printnya, agar dia sesuai harga diskon yang keluar, kita bikin print. Kemudian, harga diskon, koma, kita panggillah si harga diskon tadi. Nah, gitu, sama seperti sebelumnya, pakai print untuk harga diskon di bawah. Jadi kita lihat, berarti di sini input, ini pakai input, terus yang di bawah pakai print. 15.000 dengan 350. Masukkan harga tiket 15.000, bonusnya 350 kata soal. Nah, udah dapat hasilnya sesuai sama soal 14.650. Itu untuk nomor 6. Untuk nomor 7, nah udah lewat, aku liatin aja. Nomor 7 itu sama seperti yang nomor 6. Cuma nomor 7 yang nama klien itu kan sebuah kata yang kita bakal masukin. Misal kayak Jen atau nama orang kayak Budi, Ani. Nah, itu nggak perlu pakai INT seperti ini, teman-teman. Jadi cukup aja pakai variabel seperti biasa, kemudian input apa yang mau diinput nama klien gitu. Nah, kedua, jumlah paket yang dibeli. Sesuaikan katanya jumlah paket yang dibeli, berarti di sini bikin juga jumlah paket yang dibeli. Nah, karena jumlah itu perlu kita ubah ke dalam integer. Nah, ini. Kemudian ada paket yang diusulkan Perancis. Nah, udah. Berarti dia sebuah kata, nggak perlu pakai INT. Jadi yang perlu pakai INT adalah jumlahnya aja. Jadi variabelnya ada nama, jumlah, dan paket. Kemudian untuk cetak di bawah ini, halo Jen, Anda telah bepergian bersama kami berapa kali biro perjalanan. Nah, itu satu print. Kita perlu print satu-satu. Halo Jen. Kita halo, apa sih namanya tadi? Kita panggil variabel nama. Kemudian print. Anda telah bepergian bersama kami. Jumlah, kan ada 4 waktu. Berarti kita ganti 4 itu dengan jumlah berapa banyak yang dimasukkan oleh user. Kemudian paket juga gitu, teman-teman. Coba aku jalanin. Tadi namanya adalah Jen. Paket yang dibeli katanya 4. 4 Perancis. Paket yang diusulkan. Lalu pas aku jalankan, akan tampillah print, halo Jen, Anda telah bepergian bersama kami 4 waktu. Nah, contoh kalau misalkan aku masukkan yang lain. Tadi ada nama teman-teman apa tadi? Jonas, ada Jonas kan? Nah, makanya Jonas, jumlah paket yang dibeli misalkan 10. Nah, paket yang diusulkan misalkan Jepang. Nah, dia akan sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh user. Halo Jonas, kan adalah 10 waktu. Dan ini adalah wisata ke Jepang katanya. Nah gitu teman-teman. Dia ini sama dengan, masih sama penggunanya dengan nomor 6, nomor 5. Tapi di sini sesuaikan. Kalau dia string nggak perlu ubah ke INT. Kalau dia adalah sebuah bilangan, ubah dia ke dalam INT. Nah, itu untuk 4, 5, 6, 7. Karena waktu kita udah habis, teman-teman, itu teman-teman bisa selesain setelah kelas. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, nggak tahu gimana ada error atau apa, teman-teman bisa chat lewat ini seperti biasa atau chat pribadi aku. Nah, sebelum itu aku biar wanti-wanti teman-teman takutnya bingung, bakal aku screenshot ini 4, 5, 6, 7, bakal aku kirimkan ke grup WA. Jadi teman-teman pelajari lagi, lihat apa. Nah, kalau bingung, aku minta tolong lihat lagi recording pembelajaran kita hari ini, teman-teman, gitu.
apa sih yang udah aku jelasin tadi gitu. Jadi bisa teman-teman pelajari. Kan, oke. Aku balik dulu. Oh, bentar. Apa sih kesimpulan pelajaran kita? Sebenarnya aku mau jelasin ke teman-teman sepanjang lebar, cuma aku tuh juga terbatas waktu teman-teman, kasihnya cuma 90 menit. Itu sebenarnya nggak boleh terlalu banyak lebih, nanti aku juga kena tegur gitu. Oke, aku lihat dulu. Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini teman-teman? Pertama kita belajar tentang bikin variabel kan. Nah, variabel tuh gunanya untuk biar kamu, bisa masukin data yang berbeda, tapi, perintahnya tetap sama gitu. Kemudian 2 belajar membaca data. Kemudian kan kita cara, untuk mengkoreksi codingan, kemudian, kita membaca data itu pakai fungsi input tadi. Pakai input, dia minta misalkan berapa, siapa namamu. Nah, pas nanti user bakal atau orang yang jalankan program bakal mengisikan datanya gitu. Nah, data itu bisa disimpan ke dalam variabel juga, teman-teman. Nah, kita juga bisa mengubah satu tipe data ke tipe yang data yang lain. Contoh, fungsi input tadi itu hasilnya bakal string. Nah, tapi kita perlu nanti misalkan dia bilangan, kita akan mengoperasikannya atau kita butuh mengkalikan, menambah. Jadi kita perlu ubah dia ke dalam int atau bilangan agar dia bisa dioperasionalkan. Nah, itu untuk hari ini teman-teman. Aku harap bagi teman-teman yang misalkan ada kelewat, ketinggalan tadi, itu dilihat lagi di YouTube. Aku bakal kasih link recording pembelajaran kita. Lihat lagi teman-teman gitu. Untuk pelajari setelah kelas selesai. Nah, yang tugas tadi yang untuk yang, aku harap teman-teman emang wajib untuk mengerjakan itu adalah yang angka-angka. Sedangkan yang bintang-bintang itu untuk ngasih tambahan latihan teman-teman aja. Nah, oke teman-teman, karena udah lewat 8 menit dan juga ada teman-teman yang mau melaksanakan ibadah, aku minta tolong untuk, on cam dulu. Kita bakal foto sebelum, tutup. Oke, Galang, Sanas, Maria. Oke, Maria bisa on cam? Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, aku kasih bukti dulu ya. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, itu nanti bisa dikerjakan yang, tas atau tugas yang tadi. Kalau kurang mengerti, aku harap lihat lagi recording video kita atau bisa tanyakan ke aku di WA atau di grup. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat, mengerjakan aktivitas selanjutnya. Oke, aku pamit. Terima kasih, Kak. Kak. Iya. Kak. Kak.